Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, minggu ini kita memasuki materi baru, yaitu materi bab 5 yang berjudul kalor dan perpindahannya. Dimana sebelum kita lanjut materi kita, yang pertama kita harus mengetahui apa itu kalor. Apa itu kalor? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebagai bentuk energi dalam satuan SI, kalor mempunyai satuan joule atau biasa dilambangkan dengan huruf J. Contoh, setrika. Mengapa setrika? Karena ketika memanaskan setrika dan menggosokkannya ke baju, maka panas tersebut akan berpindah ke baju kalian. Kemudian, kita langsung masuk ke kalor dan perubahan suhu benda. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Semakin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, maka semakin besar kenaikan suhu benda tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhu suatu benda sebanding dengan kalor yang diberikan. Kalor jenis suatu zat atau benda adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Kemudian kita masuk ke tabel kalor jenis zat. Di sini diberikan beberapa contoh zat beserta kalor jenisnya. Ada zat padat dan zat cairnya, bisa dilihat di tabelnya. Di mana zat udara itu kalor jenisnya 1000, air 4200, alkohol 2400, aluminium 900, besi memiliki kalor jenis 450, emas 130, es 2100, kaca 670, parafin 2200, perak 234, raksa 140, tembaga 390. Kemudian kita akan masuk ke persamaan kalor atau rumus kalor. Di mana rumus kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule atau J. M massa zat dengan satuan kilo. Delta T perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius atau K. Cara mencari delta T yaitu T2 dikurang T1. T2 adalah suhu akhir dan T1 adalah suhu mula-mula. Kemudian C itu kalor jenis dengan satuan joule per kilo derajat Celcius. Kemudian setelah kita mengetahui rumus kalor, mari kita coba mengerjakan satu contoh soal sampai selesai. Perhatikan baik-baik soalnya. Dimana di sini itu soalnya adalah berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 5 kilo dari 10 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 450 joule per kilo derajat Celcius. Kemudian, sebelum kita menyelesaikan soal seperti ini, seperti biasa kita harus mengetahui apa yang diketahui, yang ditanya, dan penyelesaiannya. Mari kita jawab. Yang pertama kita buat adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal-soal tersebut? Yang pertama adalah massa zat atau disingkat dengan M. Berapa massa zat pada soal tersebut? Massa zatnya adalah 5 kilo. Kita buat 5 kilo. Kemudian apa lagi yang diketahui dari soal ini? Yang kita ketahui adalah delta T-nya atau T1 dan T2. Sebelum kita mengetahui berapa delta T, kita buat terlebih dahulu T1
T1 atau suhu mula-mula itu adalah 10 derajat Celcius. Kemudian T2 itu 50 derajat Celcius. Kemudian cara mencari delta T yaitu sama dengan T2 dikurang T1. Berapa T2? T2 50 derajat Celcius dikurang T1 10 derajat Celcius. 50 dikurang 10 mendapatkan hasil delta T 40 derajat Celcius. Maka delta T-nya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian apa lagi yang diketahui? Yang diketahui adalah kalor jenisnya atau C. Kalor jenisnya berapa? 450 Joule per kilo. Kalor jenisnya 450 Joule per kilo derajat Celcius. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kalor yang diterima atau dilepaskan dibuat dengan Q. Q itu adalah kalor yang diterima atau dilepaskan. Kemudian kita selesaikan. Cara penyelesaiannya, pertama, cara penyelesaiannya kita masukkan rumus kalornya. Apa rumus kalor tadi? Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka Q sama dengan berapa M-nya? Masanya adalah 5 kilo. Kita buat 5 kilo dikali C atau kalor jenis. Berapa kalor jenis? Kalor jenis 450 Joule per kilo derajat Celcius. Kemudian berapa delta T? Delta T sudah kita cari tadi dan mendapatkan hasil 40 derajat Celcius. Kemudian Q sama dengan kita kalikan 5 kilo dikali 450 Joule per kilo, kemudian dikali 40 derajat Celcius, mendapatkan hasil 90.000 Joule. Atau kita jadikan ke kilojoule menjadi 90 kilojoule. Begini cara penyelesaiannya. Coba dipahami lagi, diulang-ulang video penjelasannya. Kemudian setelah kita mengerjakan contoh yang sudah dijelaskan tersebut, coba anak-anak semua kerjakan sendiri soal yang sudah dibuat. Dan ini soal latihannya, kerjakan sendiri sama seperti contoh soal tadi. Kerjakan sama persis rumusnya. Tolong dikerjakan dengan baik dan diperhatikan baik-baik cara penjelasannya tadi. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Cukup sekian dulu materi kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.